Saudara-saudariku, sahabatku semua yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Hari ini kita berjumpa kembali dalam perenungan Injil Yohanes tentang penyembuhan atas orang lumpuh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada hari Sabat. Kita semua tentunya ingin sehat. Bahkan banyak orang rela menghabiskan jutaan hingga miliaran rupiah demi kesehatan. Orang berusaha tetap sehat agar dapat produktif dalam bekerja, lancar dalam beraktivitas, dan menjalani hidup dengan baik. Akan tetapi, penting untuk kita ketahui bahwa kesehatan itu tidak hanya sebatas secara fisik dan psikologis saja, tetapi juga harus secara spiritual dan sosial. Yesus hari ini dikisahkan berada di Yerusalem dalam rangka merayakan Hari Raya orang Yahudi. Ketika melewati kolam yang disebut Bethesda, dijumpainya kerumunan orang sakit yang sedang menunggu guncangan air kolam untuk memperoleh rahmat kesembuhan. Konon yang berhasil pertama kali memasuki kolam sesudah airnya bergoncang akan memperoleh kesembuhan. Di situ ada seorang yang telah lumpuh selama 38 tahun. Sekian lama ia berada di tempat itu untuk mendapat kesembuhan. Sayangnya, tidak ada satupun orang yang membantu mengangkatnya ke kolam ketika air kolam itu berguncang. Selama 38 tahun, ia benar-benar dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan ketika Yesus melihatnya, Yesus berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Mungkin sepintas, pertanyaan ini nampaknya tidak berarti apa-apa. Tetapi kalau direnungkan lebih jauh, pertanyaan itu mengandung tawaran belas kasihan. Dan orang lumpuh itu menjawabnya dengan jujur mengenai kesulitan yang dihadapi untuk bisa masuk ke kolam itu. Orang lumpuh itu tetap berharap, sabar, dan optimis. Dia adalah gambaran orang yang percaya kepada Tuhan. Ia sangat yakin bahwa pada saatnya ia akan sembuh. Kesembuhan itu akhirnya terjadi melalui pribadi Yesus yang melihat iman dan keyakinan orang itu kepada Tuhan. Yesus memerintahkannya untuk bangkit, mengangkat tilamnya dan berjalan. Hanya Yesuslah satu-satunya orang yang berbelas kasihan kepadanya dan menawarkan bantuan. Dan hal ini berbanding terbalik dengan sikap orang-orang lain yang tidak peduli dan hanya mementingkan diri sendiri. Yesus juga memberikan kesembuhan baginya. Kendati ada teguran dari sejumlah orang Yahudi, mengingat Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Tetapi bagi Yesus, keselamatan manusia jauh lebih penting daripada tuntutan literal hukum. Tuhan menghendaki agar manusia selamat dan bahagia. Orang-orang Yahudi menjalankan perintah hukum hanya sesuai dengan apa yang tertulis, tanpa menafsirkan maksud dari hukum tersebut, yaitu untuk keselamatan pribadi manusia dan tercapainya kebaikan bersama. Hal demikian masih sering terjadi sampai saat ini, di mana banyak orang menghakimi orang lain dengan dasar hukum tertentu tanpa melihat sisi kebaikan bagi orang banyak. Hal-hal yang sesuai dengan ketentuan hukum belum tentu bermoral apabila bertentangan dengan kebaikan hidup umat manusia. Kita semua memiliki tanggung jawab
untuk membantu orang-orang di sekitar kita dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup mereka. Selama masa Prapaskah ini, mari kita selalu melakukan perbuatan baik bagi sesama tanpa tebang pilih. Marilah kita berbuka hati dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk melakukan kebaikan. Amin. Salam sehat, tetap semangat melakukan kebaikan. Tuhan memberkati.